Apa kata Urwah an Aisyah radhiyallahu anha annaha kanat taqul. Urwah berkata daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala annaha kanat taqul wallahi, dikatakan wallahi ya ibna ukhti in kunna lananzuru ilal hilalin thumma ila hilalin thumma ila hilalin thalathah ahillati fi syahraini wa ma uqida fi abyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam narun qattun. Qultu ya khalatun fama kana ya'ishukum? Qalatil aswadan at-tamru wal ma'u illa annahu qad kana lin nabi sallallahu alaihi wasallam jiranin minal ansar wa kanat lahum manayihun wa kanu yursiluna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min albaniha fayasqina. Muttafaqun alaih. Hadis sahih Bukhari Muslim. Qala, kata Urwah alhamdulillah, kanat taqul wallahi, kata Sayyidah Aisyah kepada Urwah. Ya Allah, kita sombong kita ini. Tengok apa kata Sayyidah Aisyah kepada Urwah. Wallahi demi Allah, kata Sayyidah Aisyah, ya ibna ukhti, hai anak saudari perempuanku, kata Sayyidah Aisyah kepada Urwah, hai ponakanku, wallahi demi Allah, in kunna lananzuru ila hilalin thumma ila hilalin, kalau engkau melihat kepada bulan, kemudian kepada bulan, kemudian kepada bulan 3 kali. Maksudnya la tibo bulan sabit, tibolo bulan sabit cile, tibolo bulan sabit 3 kali. Ahillatun fi syahraini, sampai 3 kali. Bahkan bulan sabit tadi, bulan untuk sabit tadi lah sampai 3 kali dia pada 2 bulan. Wa uqidu, kata Sayyidah Aisyah, ma uqidu fi abiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam narun qattun. Tidak ada di rumah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan api sedikit pun. Maksudnya tidak ada berasuk dapur 2 bulan namanya. 2 bulan namanya tak ada masak. 2 bulan namanya tak ada periuk kuali apa kompor Nabi hidup di rumah. 2 bulan namanya, kata Sayyidah Aisyah. Kemudian narun qattun. Qultu, kata Urwah, ya khala, hai bibi, fama kana ya'ishukum, terus dengan apa kamu hidup? Dengan apa Nabi dengan keluarga Nabi hidup 2 bulan itu? Tak ada masak, di dapur pun tak ada yang akan dimasak, api kompor pun tak ada masak. Bagaimana kita hidup? Kata Urwah. Ini Urwah bertanya kepada bibinya Sayyidah Aisyah, karena Urwah tak jumpa dengan Rasulullah. Qalat, kata Sayyidah Aisyah, aswadan, ada 2 benda saja yang membuat kami hidup dalam 2 bulan itu. Mana dia? At-tamru wal ma'u. Tamru, tamar, kurma. Wal ma'u, air. Itu saja. Kurma, air. Kurma, air. Tak ada makan nasi, tak ada makan roti, tidak ada makan daging. 2 bulan namanya. Kecuali kata Sayyidah Aisyah, ada sekali-kali kana li jirani minal ansar, Nabi punya tetangga orang Ansar. Orang Ansar asli penduduk Madinah, dan dia punya manayih. Manayih ni kambing yang bisa diambil daripadanya air susunya. Fakanu yursiluna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min albaniha fayasqina, dan diambilnya air susu kambing tadi, diantarlah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayasqina, dan itulah kami minum. 2 bulan namanya Pak, baginda Nabi kita sekeluarga tidak ada berasap dapur, tak ada yang akan dimasak, tak ada yang akan dinikmati. Jadi makannya kurma air, kurma air, kurma air. Ini yang menyebabkan Imam Malik menangis terisak-isak ketika berbuka puasa di bulan Ramadan. Imam Malik ni kan tak pernah meninggalkan Madinah, guru Imam Syafi'i, Imam Darul Hijrah, yang disebut dengan Imam Darul Hijrah, imam yang selalu menetap di Madinah, tak pernah keluar dari Madinah Imam Malik kecuali pergi haji saja.
Pergi haji itulah keluar Imam Malik dari Madinah. Selebih daripada itu tak pernah. Saking setianya dia dengan baginda Nabi SAW. Padahal Imam Malik kan tak berjumpa dengan Nabi, tapi setia dengan makamnya Nabi SAW. Setiap hari Imam Malik berada di samping makam Rasulullah, membacakan hadis. Itulah dalam kitab Muwatta. Suatu ketika akan berbuka puasa di bulan Ramadan, ni jemaah banyak ni, murid ramai. Imam Malik duduk menunggu waktu berbuka. Ketika waktu berbuka sudah mulai masuk, Imam Malik belum sempat berbuka sudah menangis. Bukaan syadidan, menangis sekuat-kuatnya. Seluruh yang hadir itu menyaksikan. Kenapa? Ada apa dengan guru? Menangis Imam Malik. Didatangi oleh murid. Kenapa Tuan Guru? Ada apa Tuan Guru? Tak bisa Imam Malik berbicara. Tak sanggup Imam Malik berbicara ketika itu. Para hadirin, murid-murid senior pun melihat Imam Malik. Kenapa Imam Malik? Akhirnya para sahabat-sahabat Imam Malik yang ngaji dengan Imam Malik pun ikut menangis. Setelah itu tak juga bisa. Ini belum jadi makan, ini belum jadi minum, belum jadi berbuka. Ditanya kepada Imam Malik, belum bisa. Imam Malik menjawab belum bisa. Akhirnya ditenangkan oleh para sahabat Imam Malik dengan murid-muridnya. Kemudian ketika itu Imam Malik pun berbuka, kemudian salat maghrib. Kemudian setelah itu Imam Malik mengatakan, kata Imam Malik, aku tidak tahan, kata Imam Malik, malu aku terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi berbuka di tempat ini, Nabi melaksanakan puasa di tempat ini, kemudian Nabi sahur berbuka di tempat ini, tapi hidangan tidaklah seperti hidangan yang kita ada hari ini, kata Imam Malik. Imam Malik ulamaul a'zam, ulama hadis dunia ketika itu adalah Imam Malik. Tentu para murid memperlakukan guru dengan mewah, hidangan-hidangan di depan itu. Kata Imam Malik, aku malu, besok jangan ada ini lagi di hadapanku, kata Imam Malik. Nabi berbuka puasa, Nabi sahur bahkan cuma dengan kurma dan air saja. Jadi Imam Malik sadar, datang zuk rasa ke Imam Malik itu, wah, begitu malunya dengan Rasulullah, begitu malunya dengan Nabi. Nabi tak ada yang makan, kita enak hari ini nih. Di tempat itu pula, itu bagian daripada su'ul adab kepada Nabi SAW. Begitu para ulama menjaga adabnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita hari ini bagaimana kira-kira membuang makanan? Jangan. Kalau rasa-rasanya tak akan habis, sisakan terlebih dahulu. Jangan kita makan, berikan ke orang, bagi ke orang. Kira-kira banyak, bagi ke orang. Jangan kita membuang. Fakir, hati-hati orang-orang fakir itu menjadi sedih ketika kita membuang makanan. Maka salah satu dalam kitab Ta'limu Ta'lim, itu kitab yang bagus sekali. Ada terjemahan karang Imam Zarnuji. Ta'limu Ta'lim, adab-adab daripada seorang penuntut ilmu dan seorang alim. Ulama itu di dalam kitab Ta'limu Ta'lim itu, para ahli ilmi itu dilarang untuk makan makanan di pasar. Dilarang makan makanan di kedai makanan. Kenapa? Itu penyebab salah satunya. Dengan sedihnya hati orang fakir, dengan ibanya hati orang fakir melihat kita makan itu, maka Allah hijab doa-doa kita. Tidak jadi Allah kabulkan doa-doa kita, disebabkan karena mereka hatinya sedih. Maka kalau ingin makan jugalah kita di rumah di kedai, carilah yang agak tertutup sedikit. Ya, carilah yang enggak tutup sedikit. Kalau orang fakir lewat, khawatir kita iba hati mereka. Iba hati mereka, terhijab doa kita. Kita tak jadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan tetangga-tetangga kita. Kita beli durian, because sampahnya belotan pula di samping pagar tetangga tadi itu. Anak tetangga aku lah mau minta durian kayak maknya. Cuman ada piti. Belum ada duit. Ayolah ma beli durian ma. Ayolah beli durian. Tiap hari itu saya. Nanti lah nak siap gajian. Gaji amak tadi labi pula kena potong. Jadi apa lagi? Nah, kalau kita akan bawa juga pulang, bersiap kita untuk membagi kepada jiran tetangga. Kalau enggak, cari tempat yang sunyi. Kadang hutan nak ke mana, bentang tikar di sana, makanlah kita di sana. Itu dia. Jadi memang terasa sekali, apalagi waktu kita mondok dulu. Kalau kita waktu mondok ustaz bebas dia, ustaz lah namanya, tentu bebas keluar masuk dia. Itu pas masuk tu ya, bawanya durian, bawanya itu hati kita mak cuba dan pulang kampung pasti dia makan durian jadi amak tentunya. Itu dah.
Untuk tahu ustaz tu tentu mohon maaf lah kata ustaz tu itu kata tak. Jadi kita harus merasa kita posisikan pada posisinya, letakkan ya sesuatu pada tempatnya. Jadi ini hadis kajian kita bahawa Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda Nabi tak pernah kenyang dalam 2 hari berturut-turut. Nabi tak pernah menyimpan makanan. Kemudian hadis ini juga mengatakan kepada kita, Sayyidah Aisyah mengatakan kepada Urwah bahawa pernah 2 bulan tidak hidup api di rumahnya, tidak ada memasak sesuatu apapun di rumahnya kecuali dia makan cuma dengan kurma dan air saja.